Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di video yang kedua ini kita akan memberikan hadiah bagi teman-teman kita yang sudah like, komen, dan subscribe di channel YouTube yang ini, di channel YouTube yang Fahrudin. Jadi bagi teman-teman yang ingin mendapatkan hadiah, yuk ajak teman-temannya sebanyak-banyaknya like, komen, dan subscribe di channel YouTube yang Fahrudin. Oke teman-teman, ini ada hadiah yang sudah kita siapkan, yaitu es durian komplit dan bola. Oke, ini ada 2 buah bola bagi teman-teman yang memiliki kesebelasan sepak bola di desa kita. Oke teman-teman, itu video yang kedua. Jadi hadiah itu adalah modal awal kita di dalam membangun channel YouTube. Jadi dalam usaha, ingat, usaha harus ada modal. Tidak ada modal itu mustahil kita bisa berusaha. Gitu. Jadi usaha dalam membangun bisnis. Usaha di sini usaha yang bisnis yang menghasilkan uang. Gitu. Apakah channel YouTube menghasilkan uang? Nah, kita lihat saja. Kalau yang lain bisa menghasilkan uang di channel YouTube, masa kita tidak bisa? Baik teman-teman, kita sedikit sambil jalan, sambil melihat pemandangan kota Karawang di sore hari. Kita jalan-jalan ya. Jadi selain kita punya channel YouTube, kita juga mungkin nanti akan bikin channel jalan-jalan di kota Karawang. Gitu teman-teman. Jadi besok kita akan berikan hadiah kepada yang sudah subscribe di channel YouTube yang Fahrudin. Oke, kita jalan ya. Sambil jalan kita sambil melihat pemandangan jalan di Kabupaten Karawang. Kebetulan kita ada di kota Karawang nih teman-teman. Nanti kita juga akan coba melihat usaha-usaha pariwisata di Kabupaten Karawang yang dikembangkan oleh tiap-tiap desa. Banyak di Karawang yang punya tempat-tempat wisata desa. Baik, ini kondisinya habis hujan ya teman-teman ya. Oke. Ya Nona. Iya, kita jalan sambil berbicara tadi tentang bisnis juga. Jadi modal awal kita membangun channel YouTube ini, jadi ibaratlah YouTube ini sebagai bisnis kita di platform digital. Jadi selain kita punya usaha di bidang yang lain, YouTube ini akan coba kita kembangkan sebagai media bisnis di dunia digital ya. Baik teman-teman, seperti ini Karawang di sore hari. Kita start dari Galumas tadi, habis beli es durian, kita menuju ke Karawang Barat. Jadi begitu teman-teman, kita membangun bisnis jadi harus ada modal dulu ya. Terima kasih juga masukannya untuk saudara Budi untuk channel YouTube kita yang baru ini. Jadi perlu teman-teman tahu, channel YouTube kita ini sebenarnya baru dibuat kemarin ya. Kita konsultasi sama teman-teman yang lain. Ini gimana sih biar channel YouTube kita cepat channel YouTube kita cepat berkembang gitu. Jadi ada yang memberikan masukan ABCD, banyak lah masukannya, dan salah satunya itu di hadiah bagi para subscriber. Dan sudah banyak juga kreator-kreator YouTube yang subscribernya sudah jutaan juga sama memberikan hadiah. Untuk apa salahnya kita mencoba di channel YouTube kita yang baru? Kita modal lah agar channel kita cepat berkembang gitu, dikenal banyak orang juga gitu teman-teman. Gak usah malu. Jadi di dalam berbisnis, malu itu harus ada memang, tapi tidak juga harus besar. Jadi jangan diperbesar kemaluannya gitu. Maaf, jangan banyak malu gitu di dalam berbisnis. Kita boleh malu
kalau misalnya kita salah di dalam berbisnis. Tapi kalau misalnya dalam memulai bisnis, kalau memang itu menghasilkan uang, kita tidak usah malu. Toh malu juga tidak akan membuat bisnis kita berkembang. Di malu-maluin orang juga, kalau suatu saat misalnya orang yang berasumsi negatif terhadap bisnis kita, ketika kita bisa maju, bisa berkembang di dalam usaha kita, atau mereka pun nanti akan mengikuti cara berbisnis kita. Jadi teman-teman tidak usah malu lah dalam memulai sebuah bisnis. Jalan aja dulu. Jadi kalau sudah jalan, ya kedepannya kita akan mendapat solusi. Solusi itu akan datang dengan sendirinya ketika kita sudah memulai. Kalau kita belum memulai, kapan kita akan mendapatkan solusi? Ya memang karena kita tidak mau mencoba. Masalah itu akan selalu datang, baik itu yang bisnis kecil-kecilan ataupun yang bisnis yang sudah besar. Jadi teman-teman tidak usah banyak malu gitu di dalam memulai bisnis. Jalan aja. Nanti setelah kita jalan, kita pasti akan melihat celah-celah apa saja kekurangan-kekurangan di dalam bisnis kita. Gitu teman-teman. Jadi kalau mau bisnis jalan gitu. Tapi bisnisnya juga harus yang halal. Jangan bisnis-bisnis yang nyerempet ke haram-haram gitu. Janganlah. Yang halal-halal saja. Tidak usah merugikan orang lain juga. Biarkan orang lain merugikan kita, tapi kita tidak usah merugikan orang lain. Karena kita ketika dirugikan oleh orang lain, mungkin rezeki dari orang tersebut akan masuk dulu ke kita sebelum dia menyelesaikan urusan dengan kita. Itu teman-teman. Jadi jangan sekali-kali di dalam berbisnis kita merugikan orang lain. Baik begitu teman-teman, ini kita sedang di Jalan Kertabumi, kita menuju Karawang Barat ya. Jadi ceritanya ada seorang pebisnis itu dari mulai dia berbisnis jatuh bangun, tapi dia bisa menjadi seorang yang sukses. Contoh, kita tentu saja mengenal sepeda motor dengan merek Honda. Honda itu yang punya perusahaannya namanya Shichiro Honda. Dia itu banyak ditolak oleh perusahaan-perusahaan otomotif pada awalnya, karena dia memiliki prinsip sepeda motor itu harus seperti yang dia inginkan. Sementara kan setiap perusahaan itu mempunyai SOP-nya masing-masing, standar operasional prosedur, kualitas kendaraannya seperti itu. Akhirnya setelah dia kesana kemari mencoba di perusahaan-perusahaan otomotif dan memang tidak bisa berkembang, dia meniti karir, mencoba usahanya dari mulai merakit sepeda. Awalnya kan dia bekerja di Toyota, kuliahnya pun di drop out oleh universitas karena memang Shichiro Honda ingin mengembangkan kendaraan yang sudah ada di mindsetnya, sudah ada di dalam pikirannya. Kendaraan itu tidak harus seperti itu. Dan akhirnya kita sekarang melihat kendaraan-kendaraan Honda, apalagi sepeda motor, itu mayoritas motor di Indonesia bahkan di dunia itu mayoritas Honda. Yang mungkin kita mengenal namanya motor 4 tak itu Honda. Dan bahkan di salah satu daerah di Sumatera itu memanggil sepeda motor itu Honda. Saking terkenalnya Honda dan saking dipercayanya sepeda motor buatan dari seorang Shichiro Honda. Kalau kita membaca riwayat dari awal dia berbisnis sampai dia bisa maju, bahkan di dunia Grand Prix pun kalau yang pernah membaca biografi dari Shichiro Honda, itu orang yang ambisius, tidak mau sama dengan yang lain, dia ingin selalu berbeda. Nah, perbedaan itulah yang membuat Shichiro Honda menjadi bisa membangun sebuah brand yang besar di dunia, bukan hanya di Jepang tapi di dunia, bahkan di Indonesia kita bisa melihat kendaraan-kendaraan buatan Shichiro Honda sampai sekarang, walaupun Shichiro Hondanya sudah tidak ada.
Itu teman-teman. Jadi kalau kita bisa membangun bisnis, kita menyukai bisnis itu, kita sudah cintalah kepada bisnis itu, kita masih ada, itu bisa berkembang. Kita tidak ada pun usahanya masih tetap jalan. Jadi teman-teman tidak usah ragu kalau mau mulai bisnis, ya kita mulai aja dari hal-hal yang kita sukai. Kita kembangkan apa yang kita sukai menjadi pundi-pundi. Itu teman-teman, kita sudah sampai ke Karawang Barat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bagi yang sudah subscribe, yang ingin mendapatkan hadiah dari channel YouTube kita, silakan nanti japri nomor WhatsApp kita, simpan di deskripsi. Jangan lupa komentar, komen ya, karena komen dari teman-teman semuanya itu akan menjadi sebuah motivasi buat kita untuk membangun channel YouTube ini agar lebih baik ke depannya. Jadi kalau ada sedikit banyak kekurangan kita di dalam memberikan informasi atau motivasi, jadi mohon maaf karena kita masih baru membangun channel YouTube. Gitu teman-teman. Ya, terima kasih. Sampai ketemu di channel YouTube atau di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.